Shalom. Selamat pagi saudara. Saudara sudah siap untuk mendapatkan sharing firman Tuhan yang akan dijelaskan, diuraikan langsung oleh Tuhan lewat hidupmu. Saya ingin melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara. Saudara lihat apa yang diharapkan Tuhan dalam hidupmu sebagai gerejanya, sebagai mempelai wanitanya Kristus. Apa yang diharapkan? Tentu, kalau dia punya pengharapan seperti itu untuk hidup saudara, sudah jelaskan minggu lalu, dia akan mengerjakannya. Mari, dengarkan apa yang Roh Tuhan jelaskan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami siap Tuhan. Dan memang kami siap Tuhan. Untuk kami mendengarkan suara-Mu Tuhan. Supaya olehnya hidup kami ini proses oleh Engkau. Menjadi ataupun mencapai seperti yang Tuhan harapkan. Bukan hanya sebagai umat-Mu, bukan hanya menjadi umat-Mu, tapi kami juga bisa menjadi kekasih-Mu atau dengan sebutan adalah istri-Mu. Makasih karena apa yang Kau taruh dalam hidup kami minggu lalu, keyakinan yang kuat, itu yang sedang Engkau kerjakan. Makasih karena Engkau juga telah menganugerahkan kepada kami iman, yaitu kekayaan-Mu sendiri. Kami bisa bertahan hadapi setiap godaan, bahkan bujukan dari dunia ini dan iblis. Makasih Tuhan. Caralah pada kami. Suaralah buat kami. Supaya iman itu muncul dalam hidup kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya masih tetap akan kembali dulu. Supaya memantapkan saudara. Sebelum saudara lihat sesi-sesi berikutnya. Hasil daripada pekerjaan Tuhan. Ya, asah saudara. Jadikan saudara istri. Jadikan saudara kekasih lebih dulu. Tapi saya ingin mengulang sedikit. Bukan mengulang, sebenarnya ingin kembali lagi kepada dasar firman minggu lalu. Dalam 1 Petrus 1. Ayat yang ke-15 dan 16 ini. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Minggu lalu saya sudah jelaskan. Standar kekudusan karakteristik hidupnya Kristus yang kudus itu juga yang Dia harapkan terjadi nyata buat hidup saudara. Mengapa? Karena saudara adalah istri mempelai tunangannya Kristus. Jadi Dia berharap kekudusan yang nyata dalam hidupnya Kristus itu menjadi kekudusan juga yang nyata dalam hidup saudara. Makanya Dia berikan roh yang sama. Bapa curahkan roh yang sama. Mari saja untuk engkau bisa melihat kedahsyatan daripada roh yang sama ini. Mari kita lihat sama-sama. Dalam Roma pasal yang ke-8.
Lihat sama-sama. Kita baca mulai dari ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging atau menurut daging, memuaskan keinginan daging. Melainkan menurut apa yang diinginkan roh. Nah, lihat saudara. Kalau saudara merespon pekerjaan roh dalam hidup saudara. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus ini roh yang mana? Roh yang ada pada kehidupannya Kristus. Ia bukan milik Kristus. Saudara harus memiliki roh Kristus. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Tapi saudara nggak usah ragu, karena saudara adalah milik Kristus namanya. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Saudara ini memang berdosa. Tubuh daging saudara. Tetapi rohmu adalah kehidupan oleh kebenaran. Berarti tingkah laku hidup saudara bisa saudara gerakan, tindakan saudara itu bisa berasal dari rohmu dan bukan daripada jiwamu ataupun tubuh. Ini dikatakan. Kenapa? Ingat saudara itu milik Kristus. Saudara milik Kristus. Mengapa digunakan kata milik? Mengapa digunakan kata milik? Ini sangat penting. Mengapa digunakan kata milik? Karena istri adalah milik suami. Jadi ini berbicara bukan kepemilikan seperti domba-domba. Saudara adalah domba-domba milik Allah. Bukan. Lebih dari itu. Lihat gangguannya adalah apa? Kehidupan daging. Padahal engkau dituntut. Karena apa? Allah sudah punya rencana. Allah akan siapkan engkau. Sehingga engkau sampai pada titik siap. Yaitu sesuai dengan Wahyu 19 ayat 7. Istri pengantinnya siap. Lalu dikatakan ayat yang ke-11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus, roh Allah, itu roh kudus, telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Diam di dalam kamu. Bukan hanya diam. Dia bekerja juga dalam kamu. Bukan hanya memberikan identitas. Bahwa saudara ada milik Kristus. Yang memberikan identitas saudara ada milik Kristus adalah Kristus yang diam dalam kamu. Tapi bukan Roh Kudus. Lihat, jika Roh Kudus atau roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Katakan apa? Diam di dalam kamu. Maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, oleh Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus saat ini sedang bekerja. Menghidupkan. Menghidupkan apa? Di sini digunakan kata adalah
Dikatakan adalah bukan hanya sekedar menghidupkan itu, adalah menghidupkan seperti biasa. Tapi menjadikan suatu kehidupan. Ini menjadikan suatu kehidupan. Sehingga saudara memiliki kehidupan yang sama yang diharapkan oleh Tuhan. Wow. Apa kehidupan yang diharapkan oleh Tuhan? Perhatikan. Ayat 11 ini, roh Dia yang telah bekerja dalam Yesus membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu diam di dalam kamu. Maka yang telah membangkitkan Kristus Yesus sehingga hidup. Kembali lagi. Nyata di bumi ini. Yang akan menghidupkan juga tubuhmu. Lihat. Rasakan ini yang sekarang sedang ada. Dia sedang menghidupkan juga tubuh saudara. Tubuh yang lemah. Sini dikatakan akan menghidupkan. Sehingga saudara memiliki kekuatan spiritual. Seperti apa yang dikatakan tadi. Dalam ayat yang ke-9 tadi. Ayat yang ke-10. Tetapi roh adalah. Dia bekerja dari dalam roh saudara. Adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Untuk mengaplikasikan kebenaran itu. Terus menjalar sampai kepada tubuh saudara. Ke jiwa saudara. Saya mau beritahukan saudara sesuatu yang dahsyat. Saudara mengerti ayat 11 ini. Roma 8 ayat 11 ini. Lihat ayatnya. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara mati. Diam di dalam kamu. Maka Dia akan mengerjakan. Maka Dia telah membangkitkan dan membangkitkan Kristus Yesus dari antara mati. Dia juga akan membangkitkan saudara. Hidupkan saudara. Sehingga saudara bisa hidup. Dengan kehidupan ilahi. Tidakkah engkau baca? Ayat 11 ini ada sesuatu yang dahsyat. Saudara tahu apa yang dahsyat? Yang sekarang sedang bekerja. Mengerjakan, menghidupkan juga tubuhmu. Yang fana itu. Lewat mulai dari rohmu. Sekarang sedang bekerja itu. Adalah Roh Kudus yang sama. Saya katakan Roh Kudus yang sama. Telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Roh Kudus yang sama. Sehingga, katakan sekali lagi, sehingga 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Ini, khususnya ayat 16. Ini bisa tercapai. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Bukankah di ayat tadi, di Roma 8, saudara membacanya dengan jelas. Mulai dari ayat 8. Mereka yang hidup dalam daging, keinginan daging, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tidak akan mungkin. Saudara hidupnya berkenan kepada Allah. Tidak mungkin. Ini luar biasa saudara. Apa yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Tidak mungkin akan menyenangkan Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Tidak menuruti daging yang tadi kita baca. Melainkan menurut apa yang dikerjakan oleh roh. Saudara merespon pekerjaan roh itu. Sedang menghidupkan saudara. Tujuan akhirnya apa? Supaya engkau kudus sama seperti Kristus adalah kudus.
Persoalan hidup kita adalah menurut daging. Mari kita baca sekarang. Galatia pasal yang kelima. Perbuatan-perbuatan daging. Galatia pasal yang kelima. Perbuatan daging. Kita mulai dari ayat yang ke-17. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ada tuntutan daging, akhirnya saudara apa? Mungkin saudara awalnya pertama kali menolak, tapi lama-kelamaan udah. Kehendak saudara memutuskan, ya sudah lakukan. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, lihat, Yesus dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Perbuatan daging. Lihat, perbuatan daging. Kerjaan daging. Apa yang dikerjakan daging dalam hidup saudara? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Tolong dihafal saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ada kata dan sebagainya. Kenapa? Karena Paulus tidak ingin memuatnya, tapi dia ingin membawa saudara semua hal-hal yang buruk itu. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu perbuatan daging. Lalu apa yang dikatakan? Apa hasil daripada pekerjaan roh? Lihat, hasil dari pekerjaan roh. Roma Galatia 5 itu budak tetapi buah roh. Maka dibilang hasilnya. Ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum termasuk Taurat yang menentang hal itu. Kembali lagi untuk bisa. Yang bekerja di dalam diri Kristus. Oh, Kristus itu mah Tuhan. Beda dengan saya. Saudara mempercayai Kristus sebagai anak manusia hanya separuh. Karena di pikiran saudara mulut saudara mengatakan, dia anak manusia. Tapi pikiran saudara mengatakan, enggak. Dia itu Tuhan. Dia lebih dari saya. Saya mudah jatuh dalam dosa. Mungkin pertanyaan saudara adalah, apakah Kristus tidak pernah digoda atau dicobai oleh pencobaan perzinahan, kedengkian, semua yang berbau daging tadi yang sudah kita baca. Saudara berpikir kayak begitu? Saudara harus mempercayai sesuatu. Firman Tuhan tidak pernah berbohong. Mari kita lihat. Ibrani pasal yang keempat. Ayat yang ke-15. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat
turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ini berbicara tentang Yesus karena kita baca dari ayat yang ketiganya, ayat 14-nya. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, wow ini sama dengan kita. Bukan seperti kita. Sama dengan kita. Ini suatu pernyataan yang luar biasa sekali. Sama dengan kita. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Dalam New King James Version dikatakan demikian. For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. Saya akan terjemahkan saja karena ayat sampai kata but. Tetapi dia telah dicobai dalam setiap aspek kehidupan. Dalam setiap aspek kehidupan manusia. Tetapi tidak berdosa. Berarti dia dicobai untuk mencuri. Dia dicobai juga untuk berzina. Saudara bisa bayangkan. Banyak wanita-wanita yang menyerahkan hidupnya kepada diri Yesus. Tapi dia tetap memiliki pikiran kudus, hati yang kudus. Bukan berarti iblis mencobai dia di padang gurun dengan mengatakan seperti ini. Mau nggak kamu kawin dengan si ini yang cantik itu? Dengan Naamah yang cantik itu. Maukah engkau kawin dengan dia? Bukan demikian. Sepanjang perjalanan hidupnya. Sampai dia terangkat ke surga. Dia terus dicobai dalam semua aspek kehidupan. Mengapa saya berani berkata demikian? Mari kita lihat. Lukas pasal yang keempat. Tadi saudara bisa lihat. Yesus karena adalah anak manusia menurut Galatia 5 ayat 19. Dia dicobai untuk percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Semuanya. Dan sebagainya. Yang Paulus. Sekarang kita lihat pada waktu pencobaan di padang gurun. Lukas pasal yang keempat. Lihat. Ada 3 atau 4 pencobaan yang dialami oleh Yesus. Sudah baca itu. Mulai kita baca ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Setelah dengarkan baik-baik ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Iblis mengakhiri. Berarti iblis nggak akan cobai lagi. Baca saudara. Ia mundur daripadanya. Dan menunggu. Lihat. Menunggu waktu yang baik.
Sini digunakan kata menunggu. Kairos. Kairos itu bukan hanya waktu Tuhan. Tapi kairos itu adalah waktu yang cocok. Waktu yang klop. Situasi yang klop. Lihat, ini yang dilakukan oleh Iblis. Dia selesai, dia mundur. Tapi Iblis tetap akan dapat. Ingat, belum selesai. Aku nunggu momen yang lain. Tadi momen yang kau lapar. Kau haus. Aku nunggu momen yang lain. Bayangkan. Yesus mampu melayani seorang wanita yang kedapatan berzina. Dia bisa menghibur wanita tersebut. Bukan dengan melakukan hubungan intim dengan wanita tersebut. Tapi memerdekakan dia. Dan menegur dia. Nasihati dia untuk tidak berbuat dosa lagi. Lihat iblis memakai situasi. Dia ulang situasi. Sini dikatakan adalah menunggu waktu yang baik. Tidak. Dia menunggu untuk menunggu saat situasi yang tepat. Waktu yang tepat. Kairos. Ketika iblis tahu bahwa Yesus. Saya ulangi. Bahwa Yesus dilayani oleh wanita-wanita. Cantik-cantik. Yang mencintai dia. Tapi dia tetap merespon ataupun membalas cintanya mereka itu. Dengan kasih ilahinya Allah, yaitu agape. Wow, ini luar biasa saudara. Lihat. Siapa yang mengerjakan? Roh Kudus. Pada dirinya Yesus. Memimpin dia. Berkuasa atas hidupnya. Tidakkah engkau membaca di Lukas pasal 4 ayat yang ke-14. Dalam kuasa roh. Kembalilah Yesus. Dalam kuasa roh. Dalam suatu kekuatan daripada roh Tuhan. Dominasi daripada roh Tuhan. Yang menguasai hidupnya. Kembali Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Saudara tentu tahu apa yang dimaksudkan Ibrani 4 ayat 15. Dia dicobai dalam setiap aspek kehidupan manusia, tapi tidak berdosa. Saudara mungkin tetap berpikir, mungkinlah tetap ada perbedaannya Kristus itu. Memang betul. Apa artinya dia adalah Allah yang berinkarnasi? Allah berinkarnasi menjadi seperti apa? Dia merendahkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Mungkin saudara berpikir, aduh Yesus mah gampang. Iblis aja dihantamnya dengan begitu mudah. Dia tidak terlalu menderita. Sampai di kayu salib saudara bisa dibayangkan. Yesus masih dicobai oleh iblis. Karena selama iblis melihat, saudara harus bisa paham. Selama iblis bisa melihat bahwa Yesus memakai tubuh yang bisa mati.
maka dia tahu itu adalah musim, itu adalah situasi, itu adalah waktu yang tepat. Untuk mencobai dia. Untuk membuat Kristus itu berdosa. Tapi manakala iblis menemukan Yesus sudah bangkit dengan tubuh kebangkitan, tidak akan mati lagi. Berarti makanya Roh Kudus, makanya firman Tuhan Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal 8 tadi, kalau Roh Allah yang telah membangkitkan Kristus sampai kebangkitan, sampai memberikan kepada Kristus itu, maka stop semuanya. Coba. Berarti ini bisa kita praktekkan dan kita alami selama kita di dunia ini. Bisa. Oh, saudara masih terus dalam cara berpikir. Hatimu, batinmu terus berpikir. Enggak, tetap Yesus itu lain. Tidak. Dia tunjukkan Rasul Paulus menyingkapkan, menunjukkan formulanya, rahasianya itu kepada saudara. Itu Roh Kudus yang sama. Saudara menganggap Kristus tidak pernah menderita 33,5 tahun. Dia bukan hanya menderita 3 hari. Dia bukan hanya menderita 3,5 tahun. Dia menderita 33,5 tahun. Saudara dituntut. Karena cetakan pertama berhasil. Kuduslah dia. Karena itu saudara bisa kudus. Saya mau tunjukkan satu ayat saudara Jak ini. Harus berubah dalam cara berpikirmu. Yesus dicobai dalam semua aspek. Dicobai dalam semua aspek kehidupan manusia. Dia dicobai dalam hal mamon, dia dicobai dalam hal uang. Kehidupan, ya. Sombongan, ya. Semua dia dicobai. Apa buktinya? Ini firman Tuhan katakan demikian. Mari kita buka. Ibrani pasal yang kedua. Wah. Ayat yang ke-18. Ibrani pasal 2. Ayat yang ke-18. Sebab oleh karena ia sendiri, ini maksudnya Kristus. Nah, perhatikan ini. Telah menderita. Wow. Karena pencobaan. Dan Ibrani pasal 4. Ulangi, Ibrani pasal 4. Ayat ke-15. Ia telah dicobai. Hanya tidak berbuat dosa. Sekarang kalau kita lihat. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan. Pencobaan yang mana dia menderita? Dari perzinahan. Kemabukan. Kesombongan. Dari banyak pencobaan. Semua aspek kehidupan manusia. Dia menderita. Tapi dia tidak berbuat dosa. Menurut Ibrani 4 ayat 5. Mari kita baca sekarang Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita
Karena pencobaan atau dicobai dalam setiap aspek kehidupan manusia, pencobaan terhadap manusia. Dan ia tidak berbuat dosa. Lihat Ibrani 2 ayat 18. Maka, karena ia berhasil tidak berbuat dosa, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Tadi saya sampaikan kepada saudara, iblis akan terus mencobai diri saudara. Sama seperti Yesus. Dalam semua aspek kehidupan manusia. Selama iblis masih mencium bahwa engkau mengenakan tubuh yang bisa mati. Bukan tubuh kebangkitan. Selama itu akan terus dicobai. Lihat Kristus. Hanya di sini saudara tahu. Kristus tahu. Karena dia sudah mengalami penderitaan atas semua berbagai macam pencobaan. Kalau saudara tulis pencobaan itu bukan hanya 613. Seperti jumlah hukum Taurat atau 10. Lebih. Saudara bisa bayangkan Yesus menderita. Kita perlu mencari tahu. Di sini apa arti menderita? Kita harus bisa memahami. Apa yang dimaksud dengan penderitaan? G3958. G3958. Itu digunakan kata Pasko. Digunakan kata Pasko. Ini menunjuk kepada yang disebut dengan menderita. Ataupun mengalami hal yang jahat. Merasakan ada hal yang jahat. Dengarkan saya. Mons, dalam terjemahannya, Mons, yang menulis adalah endure evil. Endure itu ketahanan. Terus, bertahan terus jahat. Tujuannya adalah bukan supaya mati secara jasmani. Supaya berdosa. Bayangkan. Yesus itu mengalami seperti itu. Penderitaan yang luar biasa sekali. Maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena apa? Karena dia berhasil tidak berbuat dosa. Meskipun dia menderita, tapi dia tidak berbuat dosa. Nah, saudara bisa bayangkan Roh Kudus diberikan kepada saudara. Untuk menyiapkan saudara. Seperti Yesaya 54 ayat 5. Yang menjadikan engkau adalah suamimu. Jadi kenapa? Istri. Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat. Kristus tahu pertolongan dan tindakan apa yang harus diberikan kepada istri mempelai tunangannya. Agar tetap kudus. Agar tetap setia.
tetap kudus, dan agar tetap setia. Itu yang dikerjakan dia. Katakan, ia dapat, Ibrani 2 ayat 8. Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Perhatikan baik-baik. Untuk saudara dicobai. Untuk hal mencuri. Berzina. Berdusta. Menderita. Rasanya ingin supaya segera mengalami kepuasan kedagingan. Meladeni gini. Ketika saudara bertahan, saudara sangat menderita. Ada firman Tuhan. Ia dapat menolong. Sini digunakan kata menolong, membantu. Persoalannya adalah saudara selalu mau hidup dalam hukum Taurat. Dengan menggunakan kemampuan saudara. Saudara tidak sadar apa artinya ia dapat menolong. Karena kalau saudara sendiri yang mengatasi penderitaan atas pencobaan itu, maka dia berbohong. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus di Ibrani 2 ayat 8. Ia dapat menolong. Sebenarnya itu tidak terjadi. Karena saudara bisa tidak berzina. Karena saudara mengatasinya sendiri. Lihat ini apa yang ditulis. Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Hal yang sama. Dalam semua aspek kehidupan. Dalam semua aspek kehidupan manusia. Ia dapat menolong. Berarti ada dong pertolongan dari dia. Bukan hanya nunjukin contoh. Ada pertolongan. Inilah yang saudara harus rasakan. Saudara bisa lihat Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Mulai dari ayat 23. Lihat. Tentang Musa. Tadi saya katakan ia dapat menolong mereka yang dicobai. Lihat Musa dicobai. Dia dicobai apa? Status. Lihat ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Musa dicobai apa? Di ayat 23-nya. Katakan apa? Bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan... Bukan ayat 23. Ayat 25-nya. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Banyak dosa. Saya mau nanya sama saudara. Kalau saudara adalah orang yang ada dalam istana. Saudara diangkat. Diputuskan oleh surat keputusan raja. Saudara menjadi bagian daripada keluarga istana. Lalu saudara minum anggur. Makan, pakai pakaian yang bagus, bermerek dan segala hal. Pakai kendaraan yang bagus. Apakah itu dosa? Katakan itu menikmati kesenangan. Tapi mengapa Alkitab mengatakan ini menikmati kesenangan dari dosa? Bukankah itu salah?
Tidakkah itu salah? Oh, enggak. Saudara mungkin akan berkata seperti itu. Itu tidak ada yang salah. Saudara bisa mengerti apa yang ditulis di Ibrani 11 ayat 23, 25 ini. Tidakkah engkau tahu ada suatu kebohongan? Masalahnya adalah sementara menikmati kesenangan dari dosa-dosa apa yang dinikmati oleh Musa. Saudara ngerti dosa apa yang dinikmati? Kesenangannya dari dosa apa ini? Saudara, roh Tuhan akan menolong saudara. Ya, ini dosa. Saudara tahu dosanya apa? Kebohongan. Katakan sekali lagi, kebohongan. Mengapa Musa bisa menikmati semua kesenangan Mesir? Karena Firaun. Karena seluruh Mesir, rakyat Mesir. Taunya dia adalah anak putri Firaun. Orang Mesir juga. Dia bukan orang Ibrani yang harusnya dibunuh. Harusnya menjadi budak. Kebohongan. Puluhan tahun saya mencari tahu. Dan roh Tuhan memberitahukan pada saya. Apa yang salah untuk menikmati kesenangan seluruh Mesir? Tidak ada yang salah. Asal jangan dari barang curian. Tapi dalam hal Musa, saya bertanya pada roh Tuhan. Apa yang salah? Oh, saya bersyukur. Musa ternyata lebih tajam melihat, memahami akurasinya. Melihat kesenangan itu. Bahwa ada dosa yang membuat batin dia menderita. Apa yang membuat batin dia menderita? Kebohongan itu. Publik tahu dia adalah orang Mesir. Kalau kau lihat Kisah Para Rasul 7. Mari kita lihat. Kisah Rasul 7. Lihat. Mulai dari ayat 21. Ayat 20. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruhnya mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Kalau putri Firaun yang mengumumkan dan memberitahukan nggak ada seorang Mesir, semua masyarakat Mesir akan mengatakan itu anaknya sendiri. Itu orang Mesir. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi apa yang dikatakan di Ibrani pasal 11? Ia lebih bagus. Tak mau menderita. Karena kesenangan. Dia menderita. Lebih bagus dia menderita karena Kristus. Daripada menderita. Daripada apa? Menikmati kesenangan akan dosa. Apa dosanya? Kebohongan. Status jati dirinya. Yang dikenal oleh banyak orang. Lihat. Lihat. Mulai ayat Kisah Rasul 7 ini. Ayat 23. Pada waktu ia berumur 40
tahun. Timbullah keinginan dalam hatinya. Oh, ini Alkitab bahasa Indonesia ini saya nggak tahu kenapa ditulis timbul keinginan dalam hatinya. Dalam King James Version, and when he was, dikatakan when he was full 40 years old, pas umur, it came into his heart. Datang dalam hatinya. Visit keinginan untuk visit his brethren, the children of Israel. Saudara-saudaranya, yaitu bangsa Israel. Timbul dari dalam hatinya. Keinginan hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Dia bilang, kalau aku kembali ke kamarku, ke istanaku, istana teman, aku menikmati semuanya kesenangan yang halal. Tapi ini aku menderita. Karena aku berbohong. Sekarang. Tahu. Dia adalah orang Ibrani. Orang Mesir, bahkan Fir'aun sendiri. Taunya. Dia adalah orang Mesir. Siapa yang tahu bahwa dia adalah orang Ibrani? Adalah orang Ibrani, keluarganya. Siapa yang tahu lagi? Satu-satunya orang Mesir yang tahu bahwa dia adalah orang Ibrani adalah putri Firaun saja. Putri Firaun mengorbitkan dia untuk menjadi pewaris tahta. Dia tahu, walaupun itu halal, tapi itu adalah pencobaan yang membuat dia menderita. Kesenangan menikmatinya akan dosa kebohongan. Kembali lagi dalam Ibrani pasal yang ke-11 ini. Oh, saudara, saya nggak tahu nih sesi ini akan berakhir berapa belas sesi ke depan. Saudara harus menikmatinya dengan benar. Saudara bisa lihat. Dia katakan ia lebih suka menderita sengsara. Tetapi tidak berbohong. Dia lebih suka menderita sengsara ayat 25. Dengan umat Allah. Yaitu dengan saudara-saudaranya. Tapi tidak bohong. Daripada sementara untuk menikmati kesenangan. Dari dosa kebohongan. Siapa dirinya sebenarnya. Memang ketika banyak orang tahu bahwa dia adalah orang Mesir, bukan orang Ibrani. Bohongan itu melindungi dirinya dia. Bukan hanya memberikan kenikmatan dengan segala macam kesenangan, tapi melindungi dirinya dari penghukuman, dari kematian. Bisa-bisa orang Mesir, bahkan Firaun akan membunuh dia. Wah, saudara sekarang baru tahu. Hal yang harus menjadi dasar pegang saudara. Saudara bisa lihat. Kristus sendiri dicobai dalam berbagai macam. Saya ulangi, berbagai macam pencobaan semua aspek kehidupan manusia. Kadang-kadang yang jelas-jelas terang-terangan, tapi ada juga yang kelihatannya terselubung.
Makanya ia dapat menolong mereka yang dicoba. Akan menganugerah. Apa pertolongan itu? Kembali lagi. Lihat Ibrani pasal 11 itu. Iman. Ngapa iman? Percobaan terhadap istri tunangannya Kristus. Yang membuat engkau bisa bertahan adalah iman. Yang membuat engkau bisa tetap kudus sama seperti dia kudus adalah iman. Iman itu bukan upaya. Iman. Ibrani 11 ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir. Tinggalkan. Dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan. Saudara juga bisa bikin nama saudara. Joni bisa bertahan. Dicobai dalam setiap aspek kehidupan. Memang sangat menderita. Tapi kau bisa bertahan dalam penderitaanmu. Sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman. Jadi kalau kita kembali lagi. Seperti Efesus pasal yang ke-5. Yang menguduskannya, menyucikannya, memandikannya dengan air adalah firman rema. Maka Kristus yang telah dicobai dalam semua aspek kehidupan, dia akan terus bersuara kepada saudara. Itu firman rema. Supaya itu bisa menghasilkan iman yang membuat saudara bisa bertahan dalam penderitaan ketika saudara dicobai. Apa saja aspek kehidupan percobaan itu. Wah. Wow. Dahsyat sekali saudara. Saya katakan dahsyat sekali. Jadi saudara bisa lihat. Semua ayat-ayat firman Tuhan ini dianugerahkan. Paling utama adalah kepada sang istri. Istrinya Tuhan. Berarti saudara bisa lihat sekarang. Mana engkau bisa bertahan. Sesuai harapan Tuhan. Tuhan sedang menyiapkan kau. Dari berbagai situasi dan keadaan. Bagaimana engkau bisa bertahan? Dalam semua. Bertahan apa? Tetap setia. Bagaimana engkau bisa bertahan? Kau tetap setia. Itu yang diharapkan Tuhan. Dia ingin menempatkan saudara sebagai istri. Menurut Efesus 5 ayat 27. Di hadapan dirinya itu cemerlang. Tanpa cacat. Kerut. Asrumwa. Ataupun serupa itu. Tapi supaya jemaat kudus. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus kata Tuhan. Dan tidak bercelah. Jadi Kristus menguduskan. Menyucikan. Memandikannya setiap hari dengan firman rema. Agar itu menjadi iman. Supaya saudara bisa bertahan. Dari fase ke fase. Menghadapi pencobaan-pencobaan.
Sebelum kita mengakhiri, saya ingin membuat saudara berpikir sesuatu. Minggu depan, saya akan tunjukkan kepada saudara satu contoh gereja yang memang sampai di titik siap. Saya katakan di titik siap. Seperti Wahyu 19 ayat 7. Saya akan tunjukkan minggu depan. Satu gereja yang siap. Ada di Alkitab. Saya ingin membuat saudara berpikir seperti ini. Ketika manusia diciptakan, dibentuk oleh Allah. Kejadian pasal yang kedua. Pertama kali dibentuk oleh Allah dalam bentuk wujud lahiriah. Bukan hanya spiritual. Adalah, perhatikan baik-baik, adalah Adam. Saya tentu ingin bertanya pada saudara. Siapa yang pertama kali dicobai oleh iblis? Adamkah orang pertama? Atau istrinya perempuan itu? Yang akhirnya bernama Hawa? Yang jatuh ke dalam pencobaan dan berdosa. Siapa? Saya ingin supaya saudara bisa memahami kebenaran ini. Wow. Apa jawab saudara? Tentu engkau berkata, Hawa. Tentu engkau berkata, Hawa. Satu Timotius 2 ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan. Kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda. Atau ditipu. Saudara tahu. Bukan Adam yang ditipu. Melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Siapa perempuan itu namanya? Hawa. Perhatikan ini baik-baik. Sekarang saya ingin tunjukkan pada saudara 1 Korintus 15. Ya. 1 Korintus 15. Ayat 45. Seperti ada tertulis. Manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir. Atau dalam bahasa Inggrisnya dikatakan the last Adam. Adam yang terakhir. Yang akhir menjadi, Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan.
Wah. Wah. Saudara, mengertikah tulisannya Rasul Paulus ini mengarah kepada mana? Tulis kepada Timotius demikian. Dia tulis kepada jemaat di Korintus seperti ini. Saudara, mengertikah arahnya tuh kemana? Lihat apa yang dikatakan oleh firman. Manusia pertama, Adam. Jadi makhluk yang hidup. Adam yang akhir. Jadi roh. Saya ingin saudara, manusia pertama ini kita bahas lebih dulu. Karena istrinya jatuh dalam dosa. Perempuan itu jatuh dalam dosa. Kita akan bahas lebih dulu. Saudara bisa lihat, saudara saya telah ajarkan kebenaran firman Tuhan ini. Kejadian pasal yang kedua. Jadi katakan ini. Lalu, ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika tidur Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya. Lalu menutupnya itu dengan daging. Lalu mengambil. Digunakan kata bahasanya tuk, lakah. Lakah itu sebenarnya arti kata mengambil dari dalamnya. Itu adalah mengawinkannya. Sehingga dia menjadi pasangan yang menjadi satu. Bangunnya, makanya ada berkata, inilah dia tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku, yang akan dinamai perempuan. Sebab dia diambil dari laki-laki. Itu Adam, manusia yang pertama demikian. Dan Hawa ini dicobai oleh, perempuan ini dicobai oleh Iblis. Jatuh dalam dosa. Mengapa Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 45? Ada yang namanya Adam yang akhir. Mengapa? Tentu ada maksudnya. Maksudnya adalah tentu ada istrinya. Adam yang akhir ini ada istrinya. Tentu ada istrinya. Tentu ada Hawa. Yang namanya Hawa. Yaitu ibu semua. Lihat Kejadian pasal 3. Ayatnya jelas buat kita. Katakan apa? Dari ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Melahirkan kehidupan. Berarti Adam yang terakhir. Tentu ada juga istrinya. Siapa istrinya? Saudara. Gerejanya. Sekarang pertanyaannya untuk minggu depan. Yang akan saya jelaskan kepada saudara. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan saudara. Kalau Hawa jatuh dalam dosa lebih dulu. Dia dicobai. Tidak berhasil. Saya mau tunjukkan. Di Alkitab. Minggu depan. Sebagai satu contoh. Yang dahsyat. Tuhan tunjukin. Bahwa ada Hawa atau perempuan. Dari Adam yang terakhir. Nyata. Hidup di dunia ini. Dia merupakan gambaran. Orsinil. Saya katakan gambaran orsinil. Daripada pengharapan Tuhan di Wahyu 19 ayat 7. Bahwa istrinya itu siap. Gambaran orsinil. Dia dicobai. Seperti Ibrani 4 ayat 15. Dalam semua aspek kehidupan.
seperti Hawa. Coba ya. Tapi dia tidak berdosa seperti Adam terakhir juga. Dia tidak berdosa. Ini nyata, saudara. Dia tetap setia. Meskipun menderita. Meskipun seluruh kemuliaan sama seperti kayak Musa. Itu sudah di tangannya. Meskipun dia digoda oleh suatu kehebatan. Tokoh-tokoh spiritual yang dahsyat. Hamba-hamba Tuhan. Tapi dia tetap menjadi gambaran daripada gereja yang diharapkan Tuhan. Tetap setia. Cintai. Tetap sebagai kekasih setianya Kristus. Kristus sebagai Adam yang terakhir. Dia tetap setia. Kalau minggu depan sharingkan kebenaran ini, saudara nggak bisa lagi berdalih. Hari ini saudara nggak bisa berdalih. Yesus itu adalah Tuhan. Waktu dicoba makanya dia lebih. Dia menderita. Dia menderita. Saudara pun juga bisa menderita. Pencobaan. Berbuat dosa seperti Musa. Saudara bisa bertahan tetap setia. Tetap teguh. Gimana saudara bisa tetap setia, tetap teguh? Biarlah Allah menemukan saudara. Seperti contoh nanti minggu depan di Alkitab. Saya akan uraikan bersama dengan Roh Kudus. Itu adalah contoh yang luar biasa. Sesi-sesi berikutnya. Itu nyata. Semua pencobaan yang mengerikan yang dialami Musa, Yesus, dialami oleh pribadi. Amin. Terima kasih karena Tuhan menyingkapkan buat kami pada hari ini. Kembali lagi tuntutanmu, pengharapanmu. Supaya kami bisa sampai di titik siap pada hari perkawinan. Anak domba sebagai istri dari Kristus. Istri yang abadi. Terima kasih. Berdoa. Tuhan hadir. Apa yang menjadi fasilitas, apa yang menjadi supaya mereka tetap siap sampai kepada titik siap. Roh-Mu yang kudus, firman-Mu, hamba-hambamu, jadikan mereka tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran angin palsu. Seperti Efesus pasal 4. Mereka berdiri teguh. Mereka bisa bertahan. Sehingga mereka tidak bercacat bercela. Terima kasih Tuhan. Penyingkapan ini. Bersyukur. Apa yang Kau ungkapkan kepada kami. Ini tidak lagi menjadi misteri. Ini mengenai hidup kami. Ini mengenai apa yang sedang Kau kerjakan dalam hidup kami. Kasih Tuhan. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.